Lo pasti udah lihat berita eksekusi Hotel Sultan yang lagi ramai banget. Bayangin, pengosongan lahan dikawal ketat TNI Polri, suasana tegang kayak perang. Tapi tahu gak, di balik peristiwa ini, ada sejarah kelam sengketa tanah yang udah berlangsung puluhan tahun dan jadi pelajaran berharga buat kita semua. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi? Pada 18 Juni 2026, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melakukan eksekusi pengosongan lahan eks Hotel Sultan di Blok 15 Gelora Bung Karno. Total 3.161 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan proses ini, itu setara dengan 1 batalion. Ini bukan sekadar penggusuran biasa, tapi puncak dari sengketa panjang yang melibatkan aset negara dan pengembang swasta. Sengketa ini udah berlangsung sejak tahun 2001. Hotel Sultan dibangun di atas tanah yang sebenarnya milik negara oleh PT Indobuilko. Setelah kontrak kerja sama habis, negara mau ambil alih, tapi PT Indobuilko nggak terima. Berlanjut ke pengadilan selama bertahun-tahun, dan akhirnya putusan berkekuatan hukum tetap memenangkan negara. Eksekusi hari ini adalah titik final dari drama hukum yang panjang itu. Untuk mengerti kasus ini, kita harus balik ke sejarah GBK. Kompleks Gelora Bung Karno dibangun di era Presiden Soekarno pada tahun 1960-an. Tanahnya adalah aset negara yang suci. Hotel Sultan berdiri di atas Blok 15, yang awalnya merupakan bagian dari proyek pembangunan GBK. Sayangnya, pengelolaan tanah ini nggak transparan, sehingga menimbulkan sengketa bertahun-tahun yang merugikan rakyat. Salah satu fakta paling mengejutkan, Hotel Sultan sebenarnya bukan hotel pertama di lahan itu. Sebelumnya, ada bangunan lain yang juga disengketakan. Blok 15 ini punya nilai strategis banget karena lokasinya di pusat Jakarta, dekat dengan pusat bisnis dan pemerintahan. Banyak pihak yang ngincar lahan ini, dan sengketa jadi rumit karena melibatkan kepentingan bisnis dan politik yang saling tarik. Ngomong-ngomong, proses eksekusi ini ternyata nggak mulus. Ada penolakan dari sekelompok orang yang mengaku mantan karyawan Hotel Sultan. Mereka melakukan protes dan sempat menghambat jalannya eksekusi dengan berteriak histeris. Tapi aparat berhasil mengamankan situasi tanpa kekerasan berlebihan. Ini nunjukin betapa sensitifnya kasus ini dan betapa besarnya emosi yang terlibat. Banyak yang mengira bahwa Hotel Sultan adalah properti pribadi yang sah. Padahal, tanahnya adalah aset negara yang disewakan kepada PT Indobuilko. Miskonsepsi ini muncul karena hotel beroperasi bertahun-tahun dan terkesan milik pengelola. Tapi secara hukum, status tanahnya jelas milik negara. Jadi jangan terkecoh dengan penampilan luarnya. Jadi, fakta sebenarnya, eksekusi ini bukan perampasan tanah, melainkan penegakan hukum atas putusan pengadilan yang sudah inkrah, berkekuatan hukum tetap. Negara berhak menguasai kembali asetnya. Banyak yang tidak tahu bahwa PT Indobuilko sebelumnya sudah beberapa kali kalah di pengadilan, tapi terus banding hingga habis semua upaya hukum. Akhirnya, keputusan hari ini benar-benar final. Dampak langsung dari eksekusi ini jelas, Hotel Sultan yang dulu beroperasi kini kosong dan akan dikelola oleh negara. Kawasan GBK akan ditata ulang menjadi lebih tertib. Ribuan karyawan hotel kehilangan pekerjaan, tapi pemerintah berjanji akan merelokasi mereka ke proyek lain. Sementara itu, investor lain sudah mulai melirik lahan strategis ini dengan penuh minat. Kedepannya, kasus ini bisa jadi presiden penting bagi Indonesia. Negara jadi lebih tegas dalam mengelola asetnya. Bagi para pengembang, ini peringatan keras, jangan main-main sama tanah negara. Kedepannya, sengketa tanah lain yang melibatkan BUMN atau negara mungkin akan ditangani lebih cepat dan tegas. Ini adalah awal dari era baru penegakan hukum aset. Yang jarang dibahas, eksekusi Hotel Sultan ini mirip sama kasus-kasus sengketa tanah ikonik di dunia. Misalnya kasus sengketa tanah di Brasil yang melibatkan lahan seluas 100 hektar atau sengketa properti mewah di Monte Carlo. Intinya, dimanapun, konflik antara pemerintah dan swasta soal tanah selalu panas. Dan seringkali yang jadi korban adalah rakyat kecil yang tidak bersalah. Coba bayangkan angkanya, lahan seluas 14 hektar ini diperkirakan bernilai triliunan rupiah. Total personel pengamanan 3.161 orang,
Itu setara dengan kekuatan militer sebuah pasukan kecil. Biaya eksekusi juga nggak sedikit, mencapai miliaran rupiah. Angka-angka ini nunjukin betapa masifnya peristiwa ini. Dan yang paling menarik, setelah eksekusi, negara nggak perlu rugi karena aset kembali ke tangan yang benar. Reaksi publik campur aduk. Banyak yang mendukung eksekusi sebagai bentuk ketegasan hukum. Tapi nggak sedikit juga yang menyayangkan karena hotel sudah jadi landmark dan punya kenangan tersendiri. Di media sosial, tagar eksekusi Hotel Sultan sempat trending nomor 1. Ada meme lucu juga, tapi seriusnya ini jadi topik diskusi hangat tentang keadilan, kepemilikan, dan nasib rakyat kecil. Kontroversi utama, apakah eksekusi ini adil buat PT Indobuildco? Mereka sudah investasi besar untuk membangun hotel selama puluhan tahun. Tapi di sisi lain, negara berhak atas tanahnya. Perdebatan ini nggak akan selesai. Beberapa pihak menuduh ada unsur politis di balik eksekusi, mengingat pemilik hotel memiliki koneksi kuat. Namun belum ada bukti konkret yang mendukung tuduhan itu. Ini bukan pertama kalinya di Indonesia. Ingat kasus sengketa tanah di Makassar yang melibatkan lahan pelabuhan? Atau kasus lapangan tembak Senayan yang juga berakhir dengan eksekusi? Semuanya mirip, tanah negara yang dikuasai swasta berakhir dengan pengosongan paksa. Bahkan secara global, kasus seperti Hotel Sultan pernah terjadi di India dan Inggris. Di mana-mana, masalah tanah selalu rumit dan berlarut. Tapi nih, twist yang paling bikin kaget, ternyata Hotel Sultan itu dibangun di atas tanah yang sebenarnya diperuntukkan untuk fasilitas olahraga GBK, seperti arena atletik dan lapangan hijau. Izin pembangunannya pun katanya nggak sepenuhnya sah, ada dokumen yang diragukan keabsahannya. Jadi hotel ini bisa dibilang ilegal sejak awal. Itulah kenapa negara ngotot mengeksekusi. Dan ternyata, putusan pengadilan baru keluar setelah bertahun-tahun karena ada upaya lobi dan perlawanan dari pihak hotel. Kesimpulannya, eksekusi Hotel Sultan adalah pengingat bahwa hukum harus ditegakkan, meski harus menunggu puluhan tahun. Ini juga pelajaran buat kita semua untuk lebih kritis tentang status properti yang kita tempati atau gunakan. Tanah negara bukan mainan. Meskipun terkesan keras, langkah ini penting untuk keadilan dan masa depan tata kelola aset negara yang lebih baik. Nah, gimana menurut lo? Apakah eksekusi ini sudah tepat atau terlalu kejam? Kasus ini masih akan terus bergulir dan mungkin ada babak baru. Komen di bawah ya, kasih pendapat lo, dan jangan lupa share video ini biar makin banyak yang tahu. Kita bahas lagi di video berikutnya dengan topik yang gak kalah menarik.